warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Rana Wididana. Di sini saya masuk di bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Di sini ada 9 poin. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan privat. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting 1. Yang kelima, kasus subnetting 2. Yang keenam, kasus subnetting 3. Yang ketujuh, konsep block subnet. Yang kedelapan, IP versi 4 delivery type. Yang kesembilan, konsep switch and router. Di sini kita masuk poin yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Oke. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk IP address yang ini itu tersedia saat ini ada dua versi. Yang pertama ada IP tiap 4 yang terdiri dari 8 bit dan jumlah total 32 bit. Untuk angka padanya itu adalah desimal dimulai dari 0 sampai 255. Contohnya, di sini ada alamat IP 192.168.1.1/24. Ini tuh adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk angka slash 24 ini itu dinamakan dengan prefix yang dilambangkan dengan tanda slash. Jadi, untuk penulisan IP versi 4 dengan benar itu diperlukan prefix ini. Ini digunakan dalam konfigurasi IP pada macrotic prefix. Prefix sendiri ini menunjukkan jumlah IP bisa digunakan. Akan tetapi, jika mengkonfigurasi IP pada si paket ini itu menggunakan subnet mask. Biasanya ditujukan dalam format CDR yaitu Class Interdomain Routing, di mana alamat IP diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang subnet mask. Untuk meta yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya subnetting. Jadi, subnetting itu adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah hash yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah hash yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Cara yang digunakan untuk menentukan traffic yang sesuai itu misalkan terdapat jaringan komputer suatu kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka berapa traffic yang sesuai untuk 6 komputer tersebut agar semua komputer dapat saling berkomunikasi. Misalkan kita gunakan yang slash 24 ini ya. Ini kebanyakan ya teman-teman, maka akan membasir karena dibutuhkan 6. Jadi yang prefix sesuai yang digunakan adalah slash 29 karena ini itu memiliki IP yang dapat digunakan adalah 8. Lanjut materi yang kedua. Nah, di sini untuk materi yang kedua adalah IP address public dan private. IP versi 4 ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada IP public dan alamat IP private. IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian itu terkoneksi ke internet. Yang kedua adalah alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan, yaitu lokal tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini terdapat gambar dari private address. Nah, untuk kelas A ini itu mempunyai rank 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Sedangkan kelas B itu mempunyai rank 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan kelas C mempunyai rank 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, ketika ada IP yang angkanya itu milik kira yang telah ditentukan, maka dia disebut dengan IP public. Kita masuk pembahasan yang ketiga. IP address classful dan classless. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua yaitu IP address privat dan public. Nah, ini tuh sudah diklasifikasi berdasarkan kelas ya, yaitu kelas A,
B, C, dan D. Namun di sini tuh untuk kelas D dan E itu tidak bisa digunakan karena ini digunakan untuk pengujian yang bisa digunakan saat ini ialah kelas A, B, dan C. Jika kalian perhatikan di sini terdapat tabel IPTR, itu nama lain dengan grafik dan subnet mask. Itu sama, yaitu untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Jika diperhatikan di tabel sebelah kanan, di sini itu kelas A itu 10.000 sampai 10.255.255.255 seperti itu. Nah, jika diperhatikan tabel di sebelah kanan ini untuk subnet mask A adalah 255.0.0.0. Ini sama saja seperti dengan prefix size 8. Nah, untuk kelas B itu 255.255.0.0. Ini sama seperti 16. Dan untuk yang kelas C itu 255.255.255.0. Ini itu sama dengan 24. Nah, jika terdapat CIDR atau default subnet itu dinamakan dengan class addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk class addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Kita lanjut materi yang keempat. Pada materi yang keempat ini tentang kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang digunakan, lalu IP network tentang tanda alamat pada suatu jaringan LAN, tentang IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu untuk yang terakhir yaitu rank IP yang bisa digunakan. Buat kalian yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN, lab sekolah kita misal namanya yaitu lab 1. Jadi nantinya IP network itu menjadi identitas dari jaringan tersebut. Nah, untuk IP broadcast ini itu diberi perumpamaan, misal menjadi RT-nya dalam suatu kampung. Pasti kan ada artinya ya teman-teman, untuk memberikan informasi kepada warganya. Lalu kita masuk ke kasus-kasusnya. Di sini ada kasus subnetting ini satu ya. Di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal di sini saya menggunakan IP address dengan kelas B dengan IP yang saya inginkan yaitu 172.16.0.0. Jadi kita akan mencari IP networknya berapa, IP prosesnya itu berapa, dan rank IP-nya yang akan digunakan. Yang pertama kita harus mencari prefix-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan dengan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, 2 pangkat ini yang akan kita gunakan sebagai pengurangan prefix-nya. Jadi untuk rumus prefix itu adalah 32 yang mana 2-nya adalah jumlah bit dari IP4-nya, kemudian dikurangi dengan angka pangkatnya 2, yaitu tadi yang dikurangi 4 karena tadi 2 pangkat 4 yang mana hasilnya adalah 28. Jadi prefix yang digunakan adalah /28. Nah, kemudian kita akan tentukan IP mana yang bisa digunakan. Nah, di sini itu saya akan menggunakan yang kelas B. Jadi misalkan 72.16.10/28. Nah, ini tuh kita akan fokus ke angka terakhir ya teman-teman. Yang ini. Nah, untuk mencari total IP itu kita akan menggunakan rumus 2 pangkat 32. Nah, 32 ini itu seperti yang saya tadi bilang, yaitu bit dari IPv4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka prefix-nya. Yang tadinya itu berarti 28. Jadi dikurangi 28, jadinya 2 pangkat 32 diambil 8 sama dengan 2 pangkat 4. Yang hasilnya di mana di sini adalah 16. Jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya kita cari subnet mask-nya. Kita ketikkan 256 diambil 256 itu jumlah IP address-nya kemudian dikurangi dari hasil IP-nya. Nah, di sini total IP-nya itu adalah 16. Jadi 256 diambil 16 sama dengan 240. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa subnet mask yang kita hasil adalah 255.255.255.240. Nah, kita fokus ke terakhirnya saja yaitu 240 karena itu akan melakukan proses subnet mask-nya pada kelas C yaitu dari prefix 124 sampai dengan /32.
Selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. Nah, jadi IP network itu paling depan, sedangkan IP broadcast itu paling belakang. Jadi di sini saya ketikkan IP network. Nah, di sini tuh IP networknya pertamanya yaitu dengan 0. Kenapa 0? Nah, network itu selalu diawali dengan angka 0 ya teman-teman. Lalu untuk angka kedua yaitu 16. Dan angka 16 itu adalah jumlah total IP. Jadi 0 tambah 16 sama dengan 16. Lalu teman-teman, kemudian untuk blok subnetnya itu ada IP broadcast. Teman-teman, kemudian itu blok subnetnya yaitu 16 tambah 16 sama dengan 32. Nah, untuk IP network ini saya akan contohkan sampai blok subnet. Di sini juga bisa sampai 32 saja. Untuk IP net, jika teman-teman ingin lanjut sampai 25 juga tidak apa-apa. Kemudian untuk IP broadcastnya adalah hasil dari IP network kita dikurangi 1. Jadi kalau di sini 16 berarti diambil 1 sama dengan 15, dan 32 diambil 1 sama dengan 31, yang 48 diambil 1 sama dengan 47. Nah, begitu saja pun seterusnya nanti. Jadi bisa kita simpulkan dari sini ya teman-teman, IP yang bisa kita gunakan pada blok subnet pertama adalah 172.16.10.10 sampai dengan 172.16.10.15. Nah, tapi jadinya yaitu 172.16.10.1 dan sampai 172.16.10.14. Nah, perlu kita ketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya. Jadi, karena nolnya adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast. Yang mana itu tidak bisa kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai 10.14. Oke, selanjutnya kita lanjut materi yang kelima, yaitu kasus subnetting kedua. Sekarang kita ambil contoh yang 60 host. Misalkan dengan IP 10.1.1.10 itu, nah untuk langkah pertamanya kita akan mencari dua pangkat berapa yang hampir yang mendekati dengan 60. Nah, dalam hal ini 2 pangkat 6 itu hasilnya sama dengan 64. Jadi kita bisa menggunakan 2 pangkat 6. Kemudian kita akan cari prefiknya yaitu 32 dikurangi karena tadi kita menggunakan 2 pangkat 6, berarti yang di sini dikurangi adalah 32 pangkat 6 yang dimana hasilnya 26. Sehingga di sini menjadi slice 26. Kita akan cari total IP-nya. Di sini kita ketikkan 2 pangkat 32 dikurangi dengan grafiknya yaitu 26. Dimana hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 6. Di mana hasilnya 4. Hasilnya yaitu 192. Yang kita cari subnet rasnya, jadi kita tuliskan 256 dengan jumlah total IP-nya yaitu 64 dan hasilnya yaitu 192. Jadi subnet pasnya itu yaitu 255.255.255.192. Ini tuh termasuk ke dalam kelas C ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cari IP networknya. Nah, teman-teman itu bisa ingat ya kalau IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Kemudian dengan total IP-nya yaitu 64. Jadi 64 tambah 0 kan mesti ini 64. Lalu selanjutnya 64 tambah 64 128. Jadi begitu seterusnya. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. Nah, untuk IP broadcast-nya itu caranya kita mengurangi satu network yang ada di sampingnya. Berapa? Berarti di sini 64 diambil 1 jadinya 63, yang 128 diambil 1 jadinya 127, yang ke 192 diambil 191. Dapat disimpulkan untuk kurang IP-nya yang bisa kita gunakan untuk IP networknya adalah 10.1.1.64. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya itu 10.1.1.127. Nah, sebelumnya kan saya sempat bilang untuk IP networknya dan juga IP broadcast-nya itu kan tidak bisa digunakan. Berarti IP yang 164 itu sampai 127 ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa kita gunakan ini dari 10.11.65 sampai 10.11.126. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu kasus subnetting 3. Kasus subnettingnya di sini saya akan mengambil contoh yang 100 host dengan misal IP 192.168.0.0. Nah, untuk caranya itu kita akan mencari dua pangkat berapa yang melebihi 100 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang tidak terlalu jauh itu adalah 2 pangkat 7. Yang di sini hasilnya 128. Nah, dari pangkat 2 pangkat 7 ini berarti kita bisa cari prefiknya yaitu dengan cara 32 diambil 7 sama dengan 25. Jadi prefik yang
bisa digunakan yaitu slash 25. Kemudian kita akan cari total IP-nya. Sini kita tuliskan 2 pangkat 32 diambil 25 sama dengan 2 pangkat 7 sehingga hasilnya 128. Kemudian kita akan cari subnet masknya yaitu 256. Lalu kita kurangi dengan total IP-nya yang tadi 128 sehingga hasilnya itu 128. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Lalu kita cari IP networknya yaitu selalu diawali dengan angka 0 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan total IP-nya 128. Nah kemudian 128 itu ditambah 128 jadinya 256 dan seterusnya. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. Nah untuk IP broadcast-nya itu yaitu 128 diambil 1 sama dengan 127, sedangkan 256 diambil 1 sama dengan 255. Berarti misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127, berarti ini IP networknya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcastnya yaitu 192.168.1.127, yang mana untuk IP network dan juga IP broadcast yang itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman. Berarti rank IP yang bisa kita gunakan yaitu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kemudian kita lanjut ke materi yang ke-7 yaitu tentang konsep blok subnet. Konsep blok subnet ini, di blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan atau lantai. Nah di samping sini saya 31. Ini adalah blok subnet 1. Kemudian 32 dan 63 ini adalah subnet yang kedua. 64 dan 95 itu merupakan subnet yang ketiga. Dan seterusnya. Teman-teman, nah, blok ini itu kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini untuk gedung lantai 1, kemudian blok yang kedua ini untuk gedung lantai 2, dan yang blok ketiga ini untuk gedung lantai 3. Perlu diketahui teman-teman, kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi, tapi dalam satu blok itu, device-device-nya itu masih bisa saling berkomunikasi. Itu secara defaultnya, tetapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, yaitu misal dengan konfigurasi fill-in ataupun dengan konfigurasi routing. Itu. Lalu kita masuk materi yang ke-8 yaitu IP for delivery type. Jadi di sini kita akan mempelajari type dengan pendeliverian IP4. Pendeliverian IP itu terbagi menjadi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah unicast, yang kedua adalah multicast, broadcast. Jadi yang pertama unicast adalah proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya, yaitu one-to-one communication. Sedangkan yang ke multicast itu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host, yaitu one-to-many communication. Lalu yang broadcast itu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host, yaitu one-to-all communication. Jadi kita yang unicast dulu. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address IP kelas A, B, atau C. Jadi cara kerjanya yaitu IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unit cast. Lalu yang kedua, yang multicast. Contohnya yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama. Contohnya yaitu cara kerja ARP yang mana itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Lalu kita masuk materi yang ke-9. Di sini ada konsep switch and router. Switch and router itu merupakan salah satu dari root networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch. Jadi switch itu adalah mengkomunikasikan perangkat yang satu network. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan atau perangkat wireless yang lainnya ya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari 2 komputer PC atau device-device lainnya itu, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch ya teman-teman.
For your information, untuk jumlah port switch seperti itu. Jadi untuk informasi jumlah port switchnya itu beragam, artinya 24, terus 48 dan lain sebagainya. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan memiliki IP dengan blok yang berbeda ini saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk penjelasan bab kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video-video saya di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.